Halo sahabat belajar, semangat pagi ya. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membuat sebuah video ya, membuat simpulan dari hasil refleksi pembelajaran mengenai tekanan Archimedes. Bapak akan menayangkan hasil video yang dibuat oleh teman kalian ya, yang sudah Bapak ambil yang paling bagus ya dari semua video yang sudah kalian kumpulkan ke Bapak dan lembar kerja peserta didik yang dikumpulkan ke Bapak. Berikut videonya, silakan dilihat. Jangan lupa dipahami hasil refleksi pada pertemuan kali ini. Berikut videonya. Yang ini tanpa garam, telurnya tenggelam di dalam air. Jadi ini telur yang airnya dikasih 1 sendok makan garam, dia sedikit mengapung. Jadi ini yang 2 sendok garam, sendok makan, dia melayang. Ini telur yang dimasukkan 3 sendok garam, sendok makan, dia terapung telurnya. Atasnya juga sudah terlihat di atas air. Kita lihat kondisi saat terapung, melayang, dan tenggelam. Coba lihat, terapung dilihat dari gambar tersebut, kita tahu bahwasannya massa jenis fluida ya, massa jenis fluida ini lebih besar ya, massa jenisnya atau rho-nya ya, massa jenisnya lebih besar daripada massa jenisnya dari benda tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya benda terapung, bentar ya. Oke, benda terapung ini ya, untuk terapung kasusnya, pada benda tersebut gaya angkatnya akan mengarah ke atas, ya kan? Ya, mengasah ke atas. Ini ada berat benda juga ya, arahnya ke sini ya, arahnya ke bawah sini, yaitu berat dari suatu benda tersebut. Gaya angkatnya ke atas atau gaya apung ya, ke atas. Namun dalam kondisi terapung ini yang nomor 1 ya, nomor 1 ini, dalam kondisi terapung kita lihat ternyata massa benda ini, rho benda itu lebih kecil ya daripada massa jenis dari fluida, sehingga benda tersebut bisa dikatakan terapung ya, untuk kasus dalam kondisi terapung. Oke, yang kedua, dalam kondisi melayang ya, dalam kondisi melayang ternyata massa jenis dari benda tersebut itu sama dengan massa jenis pada fluida. Jadi rho di sini, rho benda ya, rho bendanya itu sama dengan rho fluidanya. Fluida itu atau zat cair ya, fluida itu sama dengan zat cair. Maka dikatakan melayang. Kenapa? Karena massa jenis benda, bukan massa ya, tapi massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Dilihat dari persamaan ini ya. Oke. Kalian sebenarnya kalau misalkan belajar matematis, secara matematis dalam variabel ini ya, tentunya kalau ke bawah di sini W berat itu adalah nilainya W sama dengan massa kalikan gravitasi kan ya. Massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini disingkat W saja karena berat benda, arahnya ke bawah. Kemudian FA ini gaya apung atau gaya angkat, itu arahnya ke atas ya. Jadi dalam persamaannya ini didapatkan seperti ini. Nah, ini volumenya ini kita bisa abaikan dan kita samakan.
Jadi volume bisa kita coret ya, volume benda dengan volume benda ya, kemudian kita coret ya, sehingga kita dapat rho fluidanya itu sama dengan rho bendanya ini. Rho fluida sama dengan rho benda. Oke, yang ketiga yaitu tenggelam ya. Dalam kondisi tenggelam kita ketahui berarti massa jenis dari benda tersebut lebih besar, tenggelam. Artinya apa? Gaya gravitasi yang dimiliki oleh benda tersebut itu sangat besar, seiring dengan massa yang ada pada benda tersebut, sehingga massa jenisnya benda itu lebih besar daripada massa jenis dari fluida. Ini untuk massa jenis benda ya dalam kondisi tenggelam. Jadi intinya tenggelam itu massa jenisnya benda lebih besar daripada massa jenisnya air ya. Oke, untuk menentukan ini ya, dari Pak ada istilah MU dan MF ini apa Pak? Jadi MU ini adalah massa di udara dikurangi dengan massa di zat cair. Nah ini kita kurangi ya, dari di udara ini, udara MU, nah, kemudian massa di zat cair atau massa fluida ini. Ini untuk menentukan dari gayanya ya, gaya selisihnya berapa. Jadi selisihnya dari massa udara dengan massa dari fluida itu sendiri ya. Oke, itu saja untuk membedakan kondisi saat terapung, melayang dan tenggelam.